Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi channel Ibu Guru Fitriani. Kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. IPA kelas 8 semester ganjil. Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Apakah kamu juga tahu struktur dan fungsi dari masing-masing organ dan jaringan penyusun tumbuhan? Tahukah kamu banyak struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang diaplikasikan dalam berbagai teknologi? Kamu tentu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama. Struktur dan fungsi organ tumbuhan: 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga, 5 buah dan biji. Struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau keputih-putihan atau kekuning-kuningan dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat 2 jenis perakaran, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Fungsi akar untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong, bangkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Pada buku-buku inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat secara jelas. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat secara jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat yang mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan respirasi tumbuhan. Sistem perakaran dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjari. Struktur dan fungsi bunga. Kamu tentu pernah melihat bunga, bukan? Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas 2 bagian utama,
yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kalik, mahkota atau corolla, sedangkan alat reproduksi berupa benang sari, alat kelamin jantan, dan putik, alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaannya, alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Struktur dan fungsi buah dan biji. Pernahkah kamu memakan buah mangga atau buah yang lain? Ketika kamu makan buah, biasanya di dalamnya terdapat biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Masih ingatkah kamu bagian-bagian dari bunga? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah. Bagian yang memanjang disebut tangkai putik dan kepala putik. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangannya selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji.